Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Ulia Adila dengan NIM 2003113640 dari Prodi Statistika Universitas Riau. Kali ini saya akan melakukan percobaan terkait materi fisika yaitu fluida statis. Percobaan ini memiliki judul yaitu Pembuktian Hukum Archimedes dan memiliki tujuan yaitu membuktikan peristiwa tenggelam, terapung, dan melayang. Baiklah, sebelum melanjutkan percobaan, saya akan memberikan sedikit dasar-dasar dari hukum Archimedes. Yang pertama, saya akan menyebutkan apa itu bunyi dari hukum Archimedes. Hukum Archimedes mengatakan bahwa jika suatu benda dicelupkan ke dalam suatu zat cair, maka benda itu akan mendapatkan tekanan ke atas yang sama besarnya dengan berat zat cair yang terdesak oleh benda tersebut. Kemudian hukum Archimedes memiliki persamaan, yaitu Fa sama dengan Rho kali V kali G, Rho GV. Yang dimana Fa yaitu gaya ke atas yang memiliki satuan Newton, V yaitu volume benda yang tercelup yang memiliki satuan meter kubik, Rho yaitu massa jenis zat cair yang memiliki satuan kilogram per meter kubik, dan G yaitu percepatan gravitasi yang memiliki satuan Newton per kilogram. Lalu, kemudian saya akan menyampaikan penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu balon udara. Sebagaimana kita ketahui, udara dan atmosfer termasuk jenis fluida. Balon udara kemudian diisi gas yang memiliki massa jenis yang lebih kecil dari udara sekitarnya. Karena itulah, balon udara bisa terangkat dan mengapung di udara. Penerapan yang kedua yaitu kapal selam. Kapal selam dilengkapi dengan tangki yang bisa diisi udara maupun air. Ketika kapal selam ingin muncul ke permukaan, tangki akan diisi dengan udara. Hal ini menyebabkan kapal tersebut akan terangkat naik. Dan saat akan menyelam, udara tersebut akan digantikan dengan air. Penerapan yang ketiga yaitu hidrometer. Penerapan yang keempat yaitu pelampung. Penerapan yang kelima yaitu jembatan ponton. Nah, tanpa menunggu lebih panjang lagi, mari kita saksikan percobaannya. Baiklah, mari kita mulai percobaan zat melayang, mengapung, dan tenggelam pada telur. Maka kita akan membutuhkan alat dan bahan yaitu 3 buah botol bekas, 600 ml air, 3 buah telur, garam, dan sendok. Lalu kita akan membutuhkan roll untuk mengukur ketinggian. Baiklah, mari kita mulai. Untuk uji coba pertama, kita membutuhkan 1 botol bekas dan 600 ml air. Angka pertama, kita tuangkan 600 ml air ke dalam botol bekas. Langkah kedua, kita masukkan telur ke dalam botol bekas yang berisi air. Maka dapat kita lihat bahwa telurnya tenggelam. Hal ini terjadi karena massa jenis telur lebih besar daripada massa jenis air. Dan jika kita menghitung ketinggiannya, dia tidak memiliki ketinggian karena telur ini tenggelam. Maka ketinggiannya yaitu 0 cm. Selanjutnya, kita akan mengisi tabel pengamatan. Baiklah, saya akan mulai mengisi tabel pengamatan dengan bahan garam dan jumlah sendok 0 dan tinggi 0 cm dan hasilnya itu tenggelam dan keterangannya benar tenggelam. Untuk uji coba kedua, kita membutuhkan 1 botol bekas, 600 ml air, 1 butir telur, garam, dan roll. Langkah pertama yaitu tuangkan 600 ml air ke dalam botol bekas. Langkah kedua yaitu masukkan garam 1 sendok. Baiklah, garamnya sudah tercampur rata. Lalu langkah selanjutnya kita masukkan telur ke dalam botol bekas yang berisi garam 1 sendok.
Dapat kita lihat bahwa telurnya masih tenggelam, maka kita butuh 1 sendok lagi agar dia mencapai melayang. Langkah selanjutnya, masukkan telur ke dalam botol bekas yang berisi 2 sendok garam. Dapat kita lihat bahwa telurnya melayang. Hal ini disebabkan karena massa jenis air sama dengan massa jenis telur. Maka selanjutnya kita ukur berapa ketinggian melayangnya telur ini. Setelah diukur, tinggi melayang telurnya ini itu setinggi 4 cm. Maka selanjutnya saya akan mengisikan tabel pengamatan. Dengan bahan garam, dengan jumlah sendok 1 sendok. Seperti percobaan tadi, kita lihat bahwa 1 sendok telurnya masih tenggelam, maka tingginya masih sama, itu 0 cm. Dengan hasil tenggelam, dengan keterangan benar telur tersebut tenggelam. Yang ketiga, dengan 2 sendok garam, kita ukur tingginya itu 4 cm, dan hasilnya itu melayang. Dengan keterangannya, telur tersebut benar melayang. Selanjutnya yaitu uji coba yang ketiga. Saya akan membutuhkan 1 buah botol bekas, 1 telur, garam, 600 ml air, dan roll. Langkah pertama, kita tuangkan 600 ml air ke dalam botol bekas. Langkah selanjutnya, masukkan garam ke dalam botol bekas hingga telur dapat mengapung. Kita coba untuk memasukkan 3 sendok garam ke dalam botol bekas yang berisi air. Langkah selanjutnya, masukkan telur ke dalam botol bekas yang berisi 3 sendok garam. Maka dapat kita lihat bahwa telurnya masih melayang. Lalu selanjutnya kita akan mengukur berapakah ketinggian dari telur yang berisi 3 sendok garam. Baiklah, setelah diukur, ketinggian telur saat melayang dengan 3 sendok garam yaitu 4,5 cm. Selanjutnya, saya akan mengisi tabel pengamatan dengan bahan garam, dengan jumlah sendok itu 3 sendok, dengan ketinggian yaitu 4,5 cm. Dan hasilnya itu masih melayang. Keterangannya, telur tersebut benar melayang. Maka kita butuh 1 sendok garam lagi. Lalu kita coba masukkan telur ke dalam botol bekas yang berisi 4 sendok garam. Dapat kita lihat bahwa telurnya sudah mulai terapung sedikit. Baiklah, selanjutnya kita akan mengukur berapakah ketinggian telur yang melayang dengan 4 sendok garam. Setelah diukur, ketinggian telur dengan 4 sendok garam yaitu 4,8 cm. Selanjutnya saya akan mengisi tabel pengamatan dengan bahan masih garam, dengan jumlah sendok 4 sendok, dengan tinggi itu 4,8 cm, dengan hasil itu terapung, dan keterangannya itu terapungnya sedikit. Maka kita butuh 1 sendok garam lagi agar dia dapat terapung lebih tinggi. Maka selanjutnya, masukkan telur ke dalam botol bekas yang berisi 5 sendok garam. Dapat kita lihat bahwa telurnya telah mengapung lebih tinggi daripada 4 sendok garam tadi. Lalu selanjutnya, kita akan mengukur ketinggian telur dengan 5 sendok garam. Setelah diukur, ketinggian telur dengan 5 sendok garam yaitu 5,1 cm. Selanjutnya saya akan membuat tabel pengamatan dengan bahan garam, dengan jumlah sendok 5 sendok, dengan tinggi yaitu 5,1, dan hasilnya terapung dengan keterangan sedikit lebih tinggi. Coba kita tambah 1 sendok garam lagi. Selanjutnya kita coba masukkan telur ke dalam botol bekas yang berisi 6 sendok garam. Dapat kita lihat bahwa
Pada 6 sendok garam, telur terapung lebih tinggi. Ini mengapung dikarenakan massa jenis air lebih besar daripada massa jenis telur. Lalu kita coba ukur ketinggiannya. Setelah diukur, ketinggiannya yaitu 6 cm. Setelah saya akan mengisi tabel pengamatan dengan bahan dalam. Dengan jumlah sendok itu 6 sendok. Tinggi itu 6 cm. Dan hasilnya terapung. Keterangannya terapung tinggi. Baiklah, selanjutnya saya akan membuat grafik perbandingan jumlah sendok garam yang dimasukkan dengan tinggi telur. Baiklah, saya akan memulai membuat grafiknya. Baiklah, inilah hasil grafiknya dengan X sebagai jumlah sendok dan Y sebagai tinggi telur. Baiklah, saya akan menyampaikan kesimpulan dari percobaan ini. Dari percobaan serta hasil pengamatan yang dilakukan, maka dapat disimpulkan telur akan melayang atau bahkan terapung apabila dimasukkan ke dalam air yang telah dilarutkan dengan garam. Hal ini dikarenakan massa jenis air yang sebelumnya lebih kecil daripada massa jenis telur, sehingga massa jenis air akan bertambah apabila dicampurkan dengan garam. Karena massa jenis garam lebih besar daripada massa jenis air, yang membuat massa jenis zat cair akan lebih besar dari massa jenis telur, sehingga menyebabkan telur tersebut menjadi terapung. Maka melalui percobaan ini terbukti apa yang dikatakan oleh hukum Archimedes, yaitu konsep melayang, mengapung, dan tenggelam. Baiklah, sekianlah percobaan saya pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.